Puji Tuhan, Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya untuk renungan hari ini. Renungan memasuki hari-hari terakhir tahun 2020. Wow, luar biasa. Tahun 2020 saya kira sama seperti yang telah saudara dengar, bahkan yang juga menjadi kesan buat saudara, bahwa tahun 2020 adalah tahun yang paling menakjubkan. Amin saudara. Apalagi ya tentu saja tidak ada alasan lain adalah situasi seperti ini, situasi pandemi. Tetapi saya percaya bahwa begini, firman Tuhan berjanji sama seperti firman Tuhan berjanji kepada Abram. Perhatikan, Kejadian pasal 12, mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sebelum kita lebih jauh, tentu saja oleh Abraham seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu maksudnya apa? Karena lewat keturunan Abraham lahir Israel, dan dari suku Israel, yaitu dari suku Yehuda sampai kepada Yesus. Dan kehadiran Yesus membawa berkat, atau Yesuslah berkat itu bagi semua bangsa. Nah, spesial edisi renungan hari ini, ya, kita akan berbicara bahwa bagaimana kita menjadi orang yang berani mempercayai janji Tuhan. Sekali lagi, berani mempercayai janji Tuhan. Nah, saudara, janji Tuhan datang kepada Abram. Memang dalam situasi Abram, ya dalam catatan sejarah, Abram juga bukan orang yang berkekurangan. Abram juga adalah orang yang hidup dalam kelimpahan sebenarnya untuk ukuran saat itu di Ur Kasdim. Nah, tetapi bahwa begini, Abram bergerak dalam janji Allah. Abram memasuki sebuah etape baru, sebuah tahap baru, sebuah fase baru dalam kehidupannya. Dan spesial bagi kita, tahun 2021 adalah etape baru dalam perjalanan kehidupan kita. Dan firman Tuhan selalu datang dengan makna yang berbeda, sekalipun firman Tuhan telah diucapkan beberapa tahun yang lalu. Memang secara privacy, perkataan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga adalah untuk Abram. Tetapi bagi kita yang membacanya saat ini, kita pasti menemukan makna yang sama, yaitu bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Tuhan bukan penyanyi dangdut yang bernyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Haleluya. Tuhan Allah bertanggung jawab untuk setiap janji-janjinya. Tetapi pertanyaan perenungan bagi kita saat ini adalah, beranikah kita untuk mempercayai janji Allah? Saya percaya saudara berani. Nah, satu saran saya kepada saudara sebelum renungan ini ditutup, supaya kita menjadi orang yang berani mempercayai firman Allah, langkah pertama adalah saudara harus memiliki firman Allah itu lebih dahulu. Bagaimana caranya? Abram, Tuhan berbicara langsung kepadanya. Daud, Tuhan berbicara langsung kepadanya. Petrus tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan mendengar perkataannya. Nah, bagi kita gereja Tuhan saat ini, Anda dapat berdoa dan mendengarkan pewahyuan dari suara Tuhan yang saya percaya masih terjadi sampai hari ini. Tetapi yang paling sederhana adalah engkau mulai membaca Alkitabmu, lalu menemukan janji-janji Tuhan di sana. Salah satu contoh janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang tempo hari pernah kita bahas, bahwa Tuhan menyediakan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Pertanyaan saya setelah memiliki ayat itu, maukah saudara untuk mempercayainya? Maukah saudara untuk berani
Kenapa kita bisa tidak berani? Karena hati kita ditarik oleh situasi saat ini. Memang manusia secara jiwa mudah terpengaruh oleh apa yang dia alami saat ini. Sehingga sekalipun dia punya banyak ayat firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan, tapi kalau hatinya ditaklukkan oleh situasi pergumulan hari ini, ya dia bisa saja lupa dan lebih parah lagi, kehilangan nyali untuk mempercayai janji Tuhan. Tetapi hari ini renungan Tuhan datang kepada kita untuk menyampaikan kepada kita, beranilah mempercayai janji Allah. Tidak peduli apapun pertempuran pergumulan hidup kita saat ini, kuasa Allah tidak dihalangi atau tidak akan berhenti hanya kita mengalami pergumulan. Kuasa Allah akan tetap terjadi, janji Allah akan tetap digenapi, karena faktor Allah kita maha dahsyat, setia, dan luar biasa. Tuhan Yesus menyertai. Selamat menyambut tahun yang baru. Immanuel.